Kalian sadar nggak sih, dulu waktu kecil kita sering banget mempertanyakan banyak hal, dan rasa penasaran itu seolah muncul gitu aja, tanpa alasan dan motivasi yang cukup jelas. Seolah kepala kita dipenuhi keingintahuan tentang sistem serta konsep dalam kehidupan. Sekarang, ketika kita dewasa, entah kenapa rasa penasaran itu perlahan memudar. Kalaupun ada, kebanyakan rasa penasaran itu dibarengi dengan motivasi yang cukup umum, kayak nanya loker, nanya nomor perempuan, atau nanya apapun yang seolah menandakan penurunan dari kualitas rasa penasaran kita. Dari situ, kita bisa menetapkan sebuah pertanyaan. Mengapa kita berhenti bertanya? Apakah kita sudah cukup mengerti tentang hidup? Apakah karena kita terlanjur tercemar dengan sistematika kehidupan yang membunuh imajinasi dan rasa penasaran kita? Kali ini kita akan kembali ke dasar keberadaan kita sebagai manusia dengan bertanya, mengapa? Mengapa saya hidup? Jika kita kembali ke alam sebagai rumah utama kita, maka kita dapat menemukan tujuan dari beragam keberadaan, sebuah kesinambungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, yang bahkan terlihat remeh sekalipun. Contohnya seperti rasa dari buah-buahan, warna dari bunga dan dedaunan, dan lain-lain. Kita bahas rasa dari buah-buahan dulu deh. Mungkin jawaban paling sederhana yang sering kita dapatkan dari alasan mengapa buah-buahan memiliki rasa tertentu adalah karena buah-buahan memproduksi zat atau enzim khusus yang kemudian menciptakan sebuah rasa. Namun, pertanyaan tersebut lebih cocok dengan kata bagaimana dibanding mengapa. Jika kita coba untuk perdalam kata mengapa secara filosofis, maka kita akan menemukan sebuah keadaan di mana buah membiarkan dirinya dimakan oleh binatang dengan tujuan menyebarkan benih dari pohonnya. Hal yang sama pun terjadi pada warna-warna indah yang dimiliki oleh bunga, serta cita rasa serbuk sari yang dapat dikatakan cukup manis, yang bertujuan untuk menarik perhatian serangga hingga terjadi pembuahan pada putik dari bunga itu sendiri. Lagi dan lagi, proses tersebut bertujuan untuk melanggengkan spesies. Melalui penelusuran tersebut, kita dapat menemukan sebuah fakta bahwa terdapat beragam makna dari sekian banyak eksistensi yang ada, bahkan dari keberadaan paling sederhana yang tidak pernah kita duga. Lantas, bagaimana dengan kita manusia? Apakah tujuan kita juga hanya bereproduksi? Apakah itu alasan mengapa hubungan seksual terasa luar biasa, di mana kita dimanipulasi pikiran kita sendiri untuk melakukan tugas dan tujuan utama kita dalam kehidupan? Well, anggaplah kita simpan terlebih dahulu kesimpulan yang cukup prematur tersebut. Namun, mengapa? Mengapa kita diharuskan untuk melakukan tindakan tersebut? Mengapa kita harus melanggengkan spesies kita? Mengapa kita harus ada meski dalam bentuk generasi yang berbeda? Jika kita berusaha menjawab pertanyaan tersebut melalui ekosentrisme yang cukup radikal, di mana manusia hanyalah bagian kecil dari alam, maka kita akan menemukan sebuah jawaban yang cukup tidak enak untuk didengar, di mana kita hanyalah peliharaan dari mekanisme alam, seperti serangga dengan serbuk sari, atau seperti burung yang tanpa sengaja menyebarkan biji-bijian. Dengan kata lain, kita hidup dalam sebuah determinisme alam, di mana kita dipaksa untuk tunduk dalam hukum-hukum alam hanya untuk memiliki peran yang cukup kecil, layaknya sebuah baut dari mekanisme mesin yang sangat amat besar, yang bahkan tak peduli sebaik apapun kemampuan kita untuk memanipulasi alam, pada akhirnya alamlah yang menang dengan hukum-hukumnya yang jauh lebih tua dan lebih bijaksana dari kita. Tapi anggaplah untuk sementara kita terima kesimpulan yang menjengkelkan itu. Ujung-ujungnya akan tetap kembali lahir sebuah pertanyaan. Mengapa mesin itu eksis? Apa tujuan dari mekanisme alam? Apakah alam juga sedang berusaha mempertahankan keberadaannya? Lantas, mengapa alam harus mempertahankan keberadaannya? Dari sini jawabannya mulai bercabang. Pertama, kita dapat mengembalikan kenyataan tersebut dalam perspektif antroposentrisme, yang menyatakan bahwa manusia itu spesial dan alam semesta dibuat untuk manusia. Dan alam mempertahankan eksistensinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tapi, mengapa manusia spesial? Apa tujuan dari kata spesial itu sendiri? Well, dari situ kita bisa menemukan sebuah jawaban dengan menggunakan perspektif kaum spiritual yang menolak nihilisme dalam kehidupan, yakni dengan berupaya meniti jalan pulang untuk menuju Tuhan. Selesai sampai di situ. Namun, masih ada opsi kedua,
yang menjadi alasan alam untuk mempertahankan keberadaannya, yakni dikarenakan alam merupakan bagian dari sebuah mekanisme yang jauh lebih besar, yakni mekanisme alam semesta. Jadi, alam sendiri terikat oleh hukum-hukum semesta yang jauh lebih luas, yang kemungkinan besar kebanyakan di antara hukum-hukum tersebut masih menjadi misteri dalam kehidupan manusia. Namun, akan muncul pertanyaan lagi. Apa tujuan dari hukum-hukum semesta? Mengapa semesta eksis? Mengapa semesta harus mempertahankan keberadaannya? Well, sampai situ sudah batas kemampuan kita bertanya. Sebab kita sebagai manusia belum cukup mampu untuk memahami semesta. Jadi, terpaksa pertanyaan tersebut untuk sementara terhenti. Sebab jika diteruskan, maka yang lahir hanya berupa anggapan demi anggapan, atau sebatas teori demi teori, yang masih cukup abstrak dan belum matang. Pada dasarnya, inti dari pembahasan kita kali ini hanyalah sebuah pengingat bahwa kita pernah menjadi makhluk yang luar biasa dengan rasa penasaran yang sangat amat besar. Mungkin jika kita sedikit berusaha mengembalikan kemampuan kita tersebut pada kehidupan kita sehari-hari, maka hidup yang kita jalani dapat sedikit lebih baik dan lebih kita mengerti. Seperti pertanyaan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Apakah kita bisa keluar dari situasi hidup seperti ini? Apakah ada opsi lain dalam hidup kita? Dan apakah kita bisa jadi lebih baik dari diri kita yang sekarang? Serta segudang pertanyaan lain yang menuntun kita pada kontrol terhadap kehidupan yang kita jalani. Sudah terlalu banyak manusia di luar sana yang kesehariannya mengikuti arus, tertelan hukum-hukum kehidupan yang memenjarakan dirinya, mempertemukan mereka dengan beragam keadaan yang gagal mereka sadari, hingga kehidupan mereka bukan lagi milik mereka, melainkan milik sistem sosial yang mengharuskan mereka menjadi seperti apa dan bagaimana. Berlomba-lomba membanggakan diri, memuaskan ego, dan mengejar kebahagiaan palsu yang bersifat ilusi. Hingga pada akhirnya, kehidupan seolah hanya soal kepuasan tanpa sebuah pangkal, yang bahkan kehidupan serangga jauh lebih berharga dari mereka, karena setidaknya serangga punya makna dalam hidupnya. Jadi kawan, mulailah bertanya, hidupmu ini mau dibawa kemana? Sekian Koselletas Yang Ning, sampai jumpa.